jemaah sekalian, sambutan dari tuan rumah Sulawesi Tengah, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Kita daulat dengan panggilan Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Hafid, Dr. Anwar Hafid MSI. Falyatafaddal mashkura fastabiqul khairat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khaliqil ardina was samawat, al-qail fi ahkamil ayati wal bayyinat, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina Muhammadin sayyidis sadah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan kehadiratnya. Segala cinta dan rindu untukmu ya Rasulullah, sang pemilik budi pekerti dan akhlak yang mulia. Hari ini tanggal 12 Syawal 1446 Hijriah 2025 Masehi, dengan penuh hati yang merindu, di bawah langit Palu yang membiru, sinar mentari di pagi haul terasa begitu syahdu, menyinari di setiap jiwa yang duduk bersimpu. Saat nama guru tua terucap, maka hanya air mata yang terjatuh. Saya Gubernur Sulawesi Tengah Al-Fakir Anwar Hafid mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di bumi Tadulako, Serambi Guru Tua, pusat pergerakan Al-Khairat Palu, Sulawesi Tengah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kedatangan dan pertemuan kita hari ini membuat guru tua tersenyum indah di alam sana. Hadirin wal hadirat, jamaah haul yang berbahagia, izinkan saya selaku sahibul wilayah ingin menyapa para undangan kita yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama yang kita hormati Menteri Hukum RI Bapak Dr. Supratman Andi, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Keron Wahid SSMSI dan seluruh rombongan. Yang kita muliakan segenap keluarga Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang hadir pada kesempatan ini. Ada di tengah-tengah kita yang mulia Ketua Utama Al-Khairat dan seluruh keluarga. Ada Habib Salim dari Jakarta juga hadir di tengah-tengah kita sekalian. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Umum Al-Khairat, yang saya hormati sahabat-sahabat saya, para gubernur yang hadir pada kesempatan ini. Tadi saya sempat ketemu Gubernur Kalimantan Utara yang setiap hari, setiap haul selalu hadir bersama kita di tempat ini. Yang saya hormati dan saya muliakan juga para bupati dan wali kota yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu karena masih banyak yang mau pidato, sehingga kalau saya sebut terlalu banyak makan waktu. Jadi saya mohon maaf, tapi yang mulia semuanya.
Yang saya hormati dan saya banggakan, adinda kita, ananda kita yang kita sangat banggakan, Wakil Ketua MPR RI, Archandra Muhammad Akbar Supratman. Izin saya mau perkenalkan anak muda satu ini, karena ini penting bagi anak muda semua, bahwa seorang anak muda ternyata dari Sulawesi Tengah ada di puncak kekuasaan di Jakarta. Mana adinda Pak Supratman? Ini dia ini. Umurnya masih 20 tahun kalau tidak salah. 26 tahun. Wakil Ketua MPR RI. Yang saya hormati para anggota DPR RI yang sempat hadir pada kesempatan ini, ada Bapak Longki Janggola, orang tua kita semua, Gubernur ke-10 Provinsi Sulawesi Tengah. Izin Ketua Utama, sejak saya jadi gubernur saya bilang tidak boleh lagi ada mantan gubernur. Jadi kita sebut Gubernur ke-10 beliau, dan yang lainnya sesuai dengan masanya. Saya Gubernur ke-12. Jadi kalau ketemu Pak Longki tetap panggil Pak Gubernur, ya. Juga hadir pada kesempatan ini anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Bapak Muhyiddin Muhammad Said. Ini yang pegang anggaran di pusat ini. Ini bosnya para gubernur dan bupati. Yang saya hormati juga anggota DPR fraksi PKS Dapil Maluku Utara, Komisi 7, Bapak Izzuddin Al-Qassam Kasubah. Berdiri dulu adinda, supaya ada orang lihat juga bilang Al-Khairat ini tidak main-main ini. Luar biasa potensinya di Indonesia. Juga hadir para bupati dari luar, ada Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasubah. Berdiri dulu adinda, supaya Fuad Peleret bisa tahu bahwa Al-Khairat ini bukan cuma di Palu, tapi ada di Indonesia bagian timur. Kemudian juga para bupati dari Sulawesi Tengah hadir semuanya. Tidak usah saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang kita banggakan, para forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir, ada Pak Kajati, ada Pak Danrem, ada Pak Kapolda hadir. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita seorang Kiai Kondang yang sering kita lihat di TV. Ada Gus Miftah juga hadir di tempat kita. Gus, berdiri sedikit Gus, banyak penggemarnya di sini. Nah, ini dia Gus Miftah. Coba, betul kan, ditepuk tangan semua ibu-ibu. Nanti kita undang beliau nanti ceramah. Yang saya hormati juga Ketua Umum GP Ansor Pusat. Berdiri dulu adinda. Kita kasih beliau saja, kasih bagian itu Fuad Peleret itu. Juga ada Sekjen hadir juga, Sekjen PB Ansor Pusat. Kemudian hadir juga dari para rektor, tadi sudah disebut, Ketua MUI. Kemudian ini orang tua kita yang setiap tahun tidak pernah alpa di haul, Bapak Haji Sofyan Lahilote. Sehat terus. Kata beliau kemarin sering bicara, kalau sakit-sakit lihat fotonya guru tua langsung kuat lagi. Saya ini sudah 3 hari demam, diimpus, tapi tadi malam saya pandang fotonya guru tua, langsung bisa hadir hari ini. Nah. Kemudian juga hadir di sini Habib Muhammad bin Ahmad Al-Jufri dari Yaman. Kemudian Al-Habib Umar bin Ali As-Segaf, pimpinan Majelis Zikir Ittihadul Ummah Muhammad, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Kemudian anggota DPD RI Pak Rafiq Al-Amri, anggota DPD RI Bapak Fadel Muhammad,
Al-Haddad. Ini beliau tidak pernah absen juga, ini setiap haul. Tepuk tangan ibu-ibu. Kemudian juga ada hadir Ustaz Fadlan Papua, hadir di tengah-tengah kita. Berdiri Ustaz. Nah, ini saja dilihat sama Fuad Pleret langsung lari dia itu. Yang lainnya mohon maaf saya tidak sebut lagi karena kalau sebut saya dimarah ketua utama, terlalu lama bicara. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan membaca ini konsep karena dibikinkan konsep panjang sekali. Tapi saya hanya mau bilang beberapa hal. Yang pertama, secara pribadi saya sangat berbangga. Untuk pertama kalinya saya hadir di haul yang besar ini dalam kapasitas sebagai Gubernur Sulawesi Tengah. Sejak dulu hadir terus, tapi tidak sebagai gubernur. Hari ini izinkan saya Pak Ketua walaupun cuma 5 menit, tapi saya minta kalau bisa 10 menit. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan saya ini bukan cuma abnaul khairat, tapi saya adalah ketua Komda Al Khairat sudah 4 periode. Ini Pak Nusron di Al Khairat ini sebenarnya tidak pakai masa jabatan orang Pak. Jadi kalau Al Khairat itu, kalau di Andendum juga itu undang-undang dasar bisa 4 periode presiden. Dari 2008 saya menjabat ketua Komda Al Khairat sampai hari ini. Berkali-kali saya minta mengundurkan diri, tapi Habib Sagaf selalu bilang di Al Khairat tidak ada masa jabatan. Sampai ente sudah tidak di dunia baru ente berhenti dari Al Khairat. Saya masuk di Al Khairat ini sejak saya masih dalam kandungan ibu saya. Ketika guru tua sampai di Tanah Bungku di Morowali tahun 1968, bapak saya waktu itu kepala desa di desa Wosu. Ibu saya sedang mengandung saya, dan menurut cerita ibu saya waktu itu guru tua meniup ubun-ubun ibu saya dan berkata, semoga anak yang dalam kandunganmu ini menjadi anak yang berguna bagi orang banyak. Dan sejak itulah guru tua juga menitip kepada bapak saya, jaga Al Khairat ini sampai kapanpun, karena kamu jaga Al Khairat maka keluargamu insya Allah akan baik-baik. Maka sejak itulah orang tua saya di 1968 terus menjaga Al Khairat, dan saya bupati 2007. Ayah saya karena sudah tua, dia bilang, kau lagi yang urus itu Al Khairat. Sesuai amanah daripada Habib Sagaf kepada saya. Ketika 2007 saya datang minta kepada beliau, meminta restu untuk maju bupati 2007. Habib Sagaf hanya bilang, nanti kalau selesai pilkada kita urus Al Khairat. Maka sejak itulah saya terpilih. Bahasanya Habib Sagaf hanya begitu saja. Ternyata bahasa para waliullah ini tidak selalu nyata, tapi disindir-sindir saja bisa jadi. Maka kalau guru tua banyak syairnya, pelajarilah banyak syair guru tua, insya Allah akan membawa keberkahan bagi hidup kita. Yang kedua, guru tua adalah seorang pendidik sejati. Guru tua dengan segala kemandiriannya melahirkan sekolah di mana-mana sampai akhir hayatnya, kalau tidak salah data, kurang lebih 400 madrasah berdiri tanpa APBD.
seorang diri membiayai sekolah sebanyak itu? Kalau guru tua 400 madrasah tanpa APBD, bagaimana kita yang hidup hari ini, yang memiliki kewenangan, yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan misi guru tua? Karena ternyata guru tua ini luar biasa pikirannya. Saya pernah membaca berita dari seorang Perdana Menteri Inggris. Ketika ditanya apa rahasianya Inggris bisa maju, dia bilang yang pertama pendidikan. Terus ditanya apa lagi? Yang kedua pendidikan. Ditanya apa lagi? Yang ketiga pendidikan. Ternyata guru tua sudah lebih lama, sudah lebih dulu memiliki visi yang besar, memiliki visi yang maju ke depan untuk kemajuan umat manusia. Maka oleh karena itu melalui haul ini, mari kita semua bersatu padu untuk melanjutkan tongkat estafet apa yang telah dirintis oleh guru tua di bidang pendidikan. Mari kita mengambil peran masing-masing sesuai dengan apa yang kita miliki. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan kita semua yang hadir hari ini, sebagai pencinta guru tua, mari semua kita menancapkan dalam diri kita bahwa apa yang telah dicanangkan oleh guru tua di bidang pendidikan, itulah jalan hidup terbaik, itulah jalan masa depan bagi hidup kita. Maka oleh karena itu, kami pemerintah daerah, saya selaku gubernur, mengikuti jejak guru tua, dan juga para bupati di Sulawesi Tengah ini mengikuti jejak guru tua, telah menjadikan pendidikan sebagai utama dan pertama, dan konsisten melaksanakan mandatory spending daripada Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pendidikan dalam APBD kami minimal 20% dialokasikan bagi pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan swasta dan keagamaan. Kami laporkan kepada Ketua Utama bahwa insya Allah besok di ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 April. Jadi tahun ini memang tahunnya Sulawesi Tengah. Kenapa? Karena baru kali ini bertepatan dengan haulnya guru tua. 12 guru tua, 13 Sulawesi Tengah. 12-13. Insya Allah besok kami akan meluncurkan satu program namanya Berani Cerdas. Berani Cerdas ini, Pak Ketua Utama dan para menteri, ada kurang lebih 35.000 rakyat Sulawesi Tengah akan kami berikan beasiswa untuk kuliah di mana saja di seluruh Indonesia ini. Yang kedua, kami juga akan membebaskan semua biaya pendidikan yang ada di SMA, SMK yang ada di Sulawesi Tengah ini, baik biaya prakerin, biaya uji kompetensi, sehingga tidak ada lagi alasan orang tua di Sulawesi Tengah ini untuk tidak menyekolahkan anaknya di SMA. Demikian juga para bupati melakukan hal yang sama, SD, SMP, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan gubernur saja yang tanggung pendidikan, bupati yang tanggung pendidikan, sementara madrasah kita biarkan mati. Madrasah itu gurunya 500.000 satu bulan, ada yang 700, itu pun 3 bulan baru dikasih. Maka matilah itu madrasah di mana-mana. Maka karena kuliah sudah dibantu, SMA, SMK dibebaskan biaya,
SD, SMP juga dibebaskan biaya. Bahkan tahun ini SMA, SMK swasta di Sulawesi Tengah, gubernur akan memberikan bos daerah. Tidak hanya bos pusat, tapi bos daerah. Sekarang saya menghimbau kepada kita, uang kita mari kita semua kumpul, kita gaji guru-guru madrasah kita, supaya madrasah di Sulawesi Tengah ini yang tadinya ditinggalkan Habib Idrus cuma 400, desa di Sulawesi Tengah ini 1887. Kalau kita semua pencinta al-khairat, kalau kita semua pencinta guru tua, mari semua kita mulai sekarang, mari kita hidupkan madrasah-madrasah diniyah awaliyah yang menjadi warisan guru tua yang ada di seluruh masyarakat desa yang ada di Sulawesi Tengah dan juga daerah lain. Bapak Ibu, saya ini tidak pernah sekolah di pesantren. Cuma saya pernah sekolah di madrasah diniyah awaliyah yang dibangun oleh guru tua. Bayangkan kalau saya sekolah sampai di Al-Azhar atau di mana, saya tidak tahu saya jadi apa. Sedangkan baru sekolah di madrasah diniyah awaliyah sudah bisa jadi gubernur. Pak Nusron, saya tidak sekolah agama, tapi saya dididik di madrasah diniyah awaliyah yang dididik oleh guru-guru yang dibina langsung oleh guru tua. Coba bayangkan itu. Baru di madrasah diniyah, bagaimana yang sudah sekolah di Aliyah, yang kuliah di Unisa misalnya, yang menjadi bagian dari perhimpunan yang digagas oleh guru tua, keberkahannya. Jangan lihat al-khairatnya, tapi lihat keberkahannya. Itu yang kita lihat. Dan guru tua ini adalah seorang guru, maha guru yang patut kita contoh bersama-sama. Maka haul ini saya Bapak, Pak Ketua Utama dan para menteri, saya itu heran. Kalau kita kampanye, sudah dikasih uang bensin, sudah dikasih baju kaos, setengah mati baru datang. Ini tidak ada ini. Pakai uang sendiri, datang dari mana saja Indonesia Timur, bahkan dari Jakarta. Tidak ada yang mengeluh. Siapa yang menjadikan itu? Itulah sosok guru tua. Maka oleh karena itu, maka saya selaku pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung sepenuhnya dan mendorong pemerintah pusat untuk segera menetapkan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Tidak ada lagi alasan guru tua. Saya menyampaikan, ada para menteri hukum ini, Pak guru tua ini, guru tua karena orang ingat guru tua. Tidak ada yang segan-segan. Banyak sekali tanah al-khairat di Sulawesi Tengah ini, al-khairat tidak bisa urus. Kenapa tidak bisa urus? Karena banyaknya. Datang di satu kampung, kumpul orang tua, kasih al-khairat 100 hektar, kasih al-khairat 10 hektar. Tidak pernah diminta, saya ikuti Habib Segaf, saya ikuti Habib Abdillah, saya ikuti Habib Alwi, saya ikuti Habib Ali. Tidak ada pernah minta-minta tanah, tapi rakyat yang datang memberikan tanah kepada al-khairat. Jadi bodoh-bodoh itu Fuad Pleret bilang al-khairat minta-minta tanah. Di mana itu banyaknya tanah al-khairat? Di Morowali itu baru-baru IMIP kasih al-khairat 10 hektar. Di IMIP itu tanah 2 juta 1 meter. Rakyat di sana rela, padahal kalau orang bikin kos-kos itu berapa banyak, coba. Tapi orang rela kasih al-khairat untuk bangun, yang penting nama al-khairat. Banyak sekali. Kenapa ini terjadi? Karena ini melihat guru tua.
Maka oleh karena itu, mari semua kita bersatu padu agar supaya warisan guru tua ini tidak hanya habis di haul. Setiap tahun kita haul, dan setiap tahun orang yang datang haul semakin banyak, bukan semakin berkurang. Tadi saya bisi-bisi Pak Menteri, ini di luar ini sudah tidak bisa jalan. Kalau di drone ini, andaikan kita kampanye sudah, kita terpilih. Tapi luar biasa, tidak ada. Saya orang tidak ada, luar biasa. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mohon atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mari kita semua tetap tenang, menjaga kondusivitas daerah ini. Kita selalu ingat guru tua dimanapun kita berada. Jangan dengar-dengar lagi orang-orang gila yang tidak tahu persoalan. Ya. Serahkan kepada pemerintah. Fuad Pleret itu tidak tahu itu. Salah orang dia. Salah orang. Ya. Dia kira barangkali Habib Idrus ini kaleng-kaleng. Dia tidak tahu Habib Idrus ini begitu kau sebut, maka semua Abdul Khairat mendidih darahnya kalau apabila guru tua disebut. Alhamdulillah masyarakat Sulawesi Tengah ini masyarakat yang mengedepankan hukum. Kita serahkan persoalan hukum. Kemarin saya dengar majelis adat sudah bersidang. Lebih keras lagi, lebih bahaya lagi hasilnya. Tapi saya bilang, kita serahkan Pak Kapolda sudah mengambil langkah-langkah untuk menyampaikan di pihak atas. Kita tetap tenang. Yang penting satu pesan saya, mari kita lanjutkan gerakan guru tua. Madrasah harus ada di setiap desa. Yang belum ada madrasahnya sepulang dari sini segera hubungi Pak Desa, hubungi camat, hubungi para bupati, hubungi siapapun yang berkepentingan untuk segera kita adakan madrasah ini, sehingga anak-anak kita yang kurang-kurang pendidikan agama di sekolah setelah selesai. Dulu saya bikin di Morowali, anak-anak itu setelah selesai sekolah pulang, tidak pulang di rumah, langsung diganti pakaiannya di situ, masuk di madrasah. Insya Allah mereka yang pernah duduk di madrasah diniyah awaliyah, maka insya Allah hidupnya akan selalu terjaga dan hubungannya dengan guru tua tidak pernah terputus. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran para menteri dan seluruh tamu-tamu di Sulawesi Tengah yang semakin hari semakin bercahaya, khususnya Kota Palu. Kota Palu ini adalah cahayanya guru tua. Maka mari kita selalu bersama-sama untuk mengikuti teladan yang telah diberikan oleh guru tua kepada kita. Demikian, wallah, saya bikin pantun dulu sedikit. Bila cinta sudah berkarat, kurang keras. Ulang, bila cinta sudah berkarat, tanjung dan gunung akan kudaki. Jikalau marah guru tua yang keramat, binasalah sudah para pendengki. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua periode.